Membaca basmalah, syahadat, dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibu-ibu, acara selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Eni Sri Widyastuti. Kepada beliau kami persilakan. Mari kita patuhi perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan berdiamlah agar kalian semua mendapatkan rahmat daripadanya. Mohon ibu-ibu para hadirin tidak keberatan untuk men-silent HP-nya. Kepada Ibu Dr. Eni Sri Widyastuti kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahu ayat 261
sampai 264. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Perumpamaan orang yang ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yang Dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Islam
wahyu ilahi, dasar kebaikan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara. Kiprah masyarakat Islam sejati, berubah dunia. Terima kasih kepada Ibu Mimin Hamimah. Hadirin boleh duduk kembali. Sebelum sambutan Ketua BDA, mohon ibu-ibu berdiri semua, kita berfoto bersama dulu. Mohon ibu-ibu berdiri semua. Dari anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Aisyah Jawa Timur, Ibu Rokwini Aman MAP, yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM yang dahulu bernama APBN, Bapak Dr. Ramlianto SPMP, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Majelis Lembaga, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, serta Lazismu yang hadir pada tim Lazismu yang hadir pada sore hari ini, serta para kru dari BPSDM, baik yang berwarna kuning maupun yang berwarna hitam di sana ya. Terima kasih, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk sore ini kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Mudah-mudahan segala langkah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa sudah sejak November 2023 improvisasi dari majelis-majelis sangat luar biasa, yang dimulai dari majelis tabligh, kemudian taudasmen, kemudian majelis kader, seterusnya kemudian majelis kesehatan, kemudian majelis hukum dan HAM, kemudian berikutnya adalah pasca. Selamat datang Bapak Anas dari Lazismu, bukan satu-satunya Pak, panjenengan banyak ini, temannya di belakang, ya, banyak. Nah, maka saya sampaikan organisasi yang kita cintai Aisyah ini merupakan, kalau menurut Bu Nur Jana, pimpinan pusat kita yang lalu, senior kita, bahwa beraisyah itu adalah dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk juga kita sebagai pimpinan. Jadi ibu-ibu di sini yang hadir itu adalah pimpinan. Jadi jangan sampai mengatakan itu ketua Bu Hera itu toh, ketua ya Bu Rukmini saja, atau ketuanya Bu Nur Aini saja, bukan. Ibu-ibu mohon pimpinan juga mempelajari bagaimana struktur organisasi kita, sehingga kita nanti akan memahami bagaimana pola kita di dalam berorganisasi. Bagaimana kita bisa melestarikan organisasi itu,
yaitu dengan cara yang pertama berkomitmen. Di situ ada kata-kata komitmen. Jadi komitmen berarti kita harus bertanggung jawab, berjanji pada diri kita sendiri bahwa memahami persyaratan ini menjadi penting. Bagaimana tujuannya, sampai kepada yang dipasang itu bendera, juga taplak. Itu harus paham ibu-ibu. Ini berorganisasi. Nah, aku independen aja dari Aisyah, Raiso. Kalau kita independen, ya ojo organisasi sendiri aja biar kebijakan. Itu yang dimaksud bahwa kita hadir di sini sebagai pimpinan. Maka pimpinan itu bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan. Kalau sekarang kita kemarin setelah muktamar itu ada tanfid ya Bu ya, dibaca. Apa tugas kita? Nah, bagaimana melihat seorang pimpinan itu berkomitmen, yaitu dia bertanggung jawab apa yang menjadi tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, apakah paham-paham keagamaan itu sesuai dengan Muhammadiyah atau tidak? Karena tantangan kita semakin berat. Tak apa-apa aku Muhammadiyah, tapi aliranku butuh Muhammadiyah, Raiso atau ya. Nah itu penting. Maka di situ ditulis apa? Budaya filantropi menguatkan komitmen pimpinan perempuan berkemajuan. Ciri-ciri Islam berkemajuan. Yang ketiga adalah menurut Prof. Mukti, ya. Kalau yang sekarang yang sudah ditampilkan bukan itu ya. Kan saya ingat itu Prof. Mukti sebelum itu ditampilkan pada Muktamar 47 itu sudah menyampaikan bahwa poin ketiga adalah melembagakan amal sosial yang solutif. Makanya saya sering katakan rongewu sudah di masjid, rongewu sudah di rumah sakit, rongewu sudah di sembako, kok dikasih itu sama Pak Anas. Ya, 100, ada 150. Jadi jangan khawatir, nanti ada bagian juga dari teman-teman yang di sini. Yang di sini itu ya teman-teman saya beritahu Pak Anas. Nah itu tolong disisihkan. Inilah ibu-ibu, maka dari itu filantropi itu apa sih Bu? Istilah itu dermawan, kan dermawanan. Kalau Yai Dahlan mengatakan nyah-nyoh itu loh Bu, ya seperti itu. Jadi pimpinan ranting mungkin bisa menyampaikan nanti ke anggotanya, ojo dur-dur bahasa nih. Ya mau jadi Aisyah itu ya apa? Ya pokoknya loman, nyanyo, gitu aja. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat terakhir ini mulai 10 ribuan, 5 ribuan itu adalah filantropi dari kita. Ya, ATC yang beberapa waktu dulu ya itu 100 juta dengan gerakan 100 ribuan. Semua itu di sini 10 ribuan ya itu menjadi 100 juta. Nah ini nanti kita juga ada gerakan itu lagi karena ATC ini juga akan memperluas areanya supaya itu nanti menjadi kebanggaan Jawa Timur. Nah, itu nanti juga gerakan 10 ribuan lagi. Nah, ini Bu-ibu, gerakan-gerakan yang dilakukan Aisyah baik pada masa sebelum pandemi maupun pandemi itu perlu kita teruskan karena ini merupakan komitmen dari kita sebagai pimpinan Aisyah. Nah, sampai bawah pun tetap kita layani. Kemarin kalau tidak ada budaya filantropi tidak bisa ada kebakaran, baru muncul sekian. Itu Tasca sebagai salah satu PMI dari kita penyedia dana karena Tasca ini pertama kali yang diinisiasi oleh ibunda kita Bu Rukmini itu akhirnya bisa kita inovasi beberapa hal terkait dengan bagaimana budaya nyah-nyoh itu tadi. Ya. Kemudian kita kembangkan Bu. Ya. Kalau ada beberapa
lembaga filantropi yang memang atau lembaga-lembaga yang memang resmi itu kemudian mensupport kita karena kita sudah memberikan aksi nyata untuk Kota Malang ini. Ya, makanya muncul dana hibah. Itu karena dari kegiatan-kegiatan kita itu diketahui oleh pemerintah kota dan dirasakan bahwa Aisyah itu aktivitasnya senantiasa untuk kemaslahatan masyarakat Kota Malang. Jadi ibu-ibu, nanti mungkin beberapa yang belum paham bagaimana Tasca ini menggali pendanaannya, nanti bisa dijelaskan dan akan diberikan pengertian dan beberapa pemahaman oleh ibu kita Bu ini. Kemudian selain Tasca Bu, jadi kalau dulu katanya teman-teman tablet ya mau fotokopi aja urunan, ini urunan lagi dan seterusnya. Sekarang tidak lagi kita menyetak buku tinggal, karena memang kita budayakan mesti walaupun ada kegiatan tidak ada kegiatan kita tetap. Kegiatan yang bulan Juni ini saja hampir 70 juta kita keluar. Dari Tasca berapa, dari PDA berapa, dari dana hibah berapa. Nah itu kalau makanya waktu awal Pak Anas ya, PDM awal Pak Haris, apa itu Tasca itu lembaga ilegal, tak parah nih Pak Haris ya sama Gus As'ad sama Ibu Khoiri, Bu Supo Bu Jupri itu satu buyar Tasca, tak apa-apa yang buyar mau, tapi anggaran Aisyah sama backup berani tidak 1 bulan 100 juta berani tidak PDM lek aku gak oleh narik itu dua ibu-ibu yang krik-krik itu loh diberongkokno gitu. Oh ya wis ngono, tolong diberitahu teman-teman yang mengilegalkan kita itu diberitahu Haris, akhirnya gak jadi kan. Nah ini kita itu banyak kegiatan, banyak itu karena memang ya kita memang orang-orang tahu kalau kita kegiatan berarti kita memiliki dana atau di urunan. Lah urunan itu dari mana? Yo iurannya ibu-ibu pimpinan wajib, saya kan pimpinan harian di PDA ya. Nggak tahu berapa kali double bumi. Ya, PCA 25, PRA 10.000. Itu kalau dikumpulkan Bu banyak. Maka dari itu tertibkan iuran dulu. Yang punya kartu anggota mestinya minimal bayar 1.000. Kalau itu kemudian, kalau dulu kan begitu Bu, kita untuk PDA berapa kalau dari ranting, dari 1.000 dulu itu yang 50 dari 1.000, yang 50 untuk ranting, ya, 25 untuk cabang, ya, 15 untuk PDA, 150 rupiah PDA, sisanya 55 untuk 50 perak PP dan wilayah. Itu kalau semua anggota Aisyah seperti itu se-Indonesia, ya banyak, cuma gak tertib loh iurannya. Akhirnya muncul ditarik ini ke Solo, padahal setahun 15.000, bingung ini, bantah nih ya. Nah, padahal orang PP itu kesana naik pesawat itu duitnya sopo, masuk korupsi, nggak bisa tuh. Grup ini ke Blitar, mana pindaman, kalau ke pindaman itu bensinnya sobo. Wilayah nggak punya anggota, yang punya anggota adalah daerah. Grup ini jadi sobo dosa, Pak Fadlan di pensiun, nah itu udah aku. Lah itu daerah itu ngerti loh Bu. Lah itu daerah itu ngerti, lah gak ngerti. Balik kan urunan aja PDA susah gitu lah. Nah itu seperti itu. Balikkan filantropi. Jadi kalau kecil-kecil itu kita himpun semuanya, insya Allah kita akan menjadi besar dan mudah-mudahan seluruh apa yang menjadi kekuatan kita ini bisa mensupport apa yang menjadi cita-cita Kiai Dahlan menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah tugas pimpinan itu Bu, kalau kepemimpinan itu memberikan arah jalan menuju cita-cita. Ya. Dodono, ini loh Bu caranya. Nanti seperti itu Bu ya. Jadi ibu-ibu, bukan saya.
enggak berang aku duduk ketua itu ya nggak bisa. Makanya di Muhammadiyah itu ada kepemimpinan kolektif, kolegial. Sing pinter itu gak siji tok. Sebelah itu tambah luwih pinter, coba aku ya. Nah seperti itu, cuma saya aja diberi kesempatan ngomong, dia bunuh suruh ngomong di lebih api. Nah itu seperti itu. Nah belum tentu. Maka ibu jangan menumpukan semua pada ketua. Semua ini. Aku lihat perkara memformat acara, gak bisa buat luli, mbak ini apa ini. Nah semuanya itu kolektif-kolegial ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi organisasi kita. Dilantung juga itu ketua, pengundangan ketua, konsumsi ketua, mari kita tanda tangan dia ketua, ya itu jangan. Maka ayo kita mulai dari kita sendiri bagaimana menghidupkan Aisyah dan Muhammadiyah ini dengan komitmen perempuan berkemajuan. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami persyarikatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf ada kurang lebihnya. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam waladhi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kami mewakili dari tim Laksmi Utamalah ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan daerah Aisyah yang sudah melaksanakan kerjasama, sinergi, berkolaborasi luar biasa. Tanpa ada ibu-ibu, Laksmi tidak memiliki arti apa-apa. Memang ini ibu hebat semua, yang bergerak itu banyak dari ibu. Itu fakta. Saat ini Muhammadiyah itu masuki abad kedua. Trisula abad kedua itu tidak lain adalah adanya MDMC, kemudian Laksmi dan jihad ekonomi. Dan ini sudah digerakkan oleh Ibu Ansi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Malang dan Bu Rupi selaku ketua PWA yang telah hadir pada siang hari ini untuk memberikan tausiahnya, untuk memberikan motivasinya sehingga Aisyah di Kota Malang ini menjadi gerakan filantropi yang progresif dan berkemajuan. Hanya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Laksmi yang luar biasa gerakannya, terutama kemarin ketika ada bencana langsung bergerak. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang beserta seluruh anggota pimpinan dan yang hadir sampai tingkat ranting ya, cabang dan ranting. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan Prof. Lili yang di tengah karena profesor. Jadi ini kami mencoba untuk memenuhi apa yang diminta oleh Ketua Taska untuk menyampaikan dan bersilaturahmi dengan anggota Taska serta para pejuang ya yang ada di Taska yang masih setia. Dan nama itu walaupun sudah ada Laksismo, alhamdulillah bertahan tidak dirubah. Jadi saya ingat almarhum Pak Julius ya, waktu beliau mau diserai awal-awal lembaga zakat, Pak ayo gabung aja nggak apa-apa yang Aisyah, jangan Bu, kami nggak yakin dengan bapak-bapak. Ibu-ibu biar jalan aja, sudah nggak usah karena bapak-bapak itu seperti itu angin-anginan ya. Namun alhamdulillah sekarang Laksismo itu sudah mulai berjalan, hanya
saya sebenarnya mau nanya sama Pak Anas dan timnya. Ini kadang-kadang kita keluar untuk membayar zakat di Laksismo, tapi pimpinan tidak semua menjadi contoh gitu loh. Jadi memberi uswah ya, menjadi uswah. Nah, memberi uswah dengan menjadi uswah itu tidak sama. Kalau memberi uswah itu hanya ceramah menyampaikan kutu begini, tapi kalau Rasulullah Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah. Dan ini memang bagi pimpinan yang di Aisyah sudah terbiasa, dan alhamdulillah banyak dari ibu-ibu dari kampus di wilayah juga demikian. Sering saya sampaikan kalau di wilayah, mohon maaf ibu, jangan disamakan dengan di kampus. Kalau di kampus ada uang saku, ada transport, ada uang makan, ada. Jadi kalau di sini sampai sering saya bilang gosokan gak ono uang saku, tapi uang biaya perjalanan. Jadi kalau ada lebihnya dikembalikan, nih kurang jalur gitu ya. Jadi gimana TWA tadi? Alhamdulillah, terima kasih Bu Hera sudah disampaikan bahwa cukup ramai ya di grup cukup ramai. Alhamdulillah PDA Kota Malang nggak jadi ikut-ikut, yang kabupaten ikut akhirnya dibusak. Akhirnya dibusak, nggak tahu Bu Era bacakan nggak? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan supaya ibu-ibu bisa memahami bahwa yang punya anggota itu adalah ranting. Ya, yang punya anggota bukan PDA, tapi ranting. Ya, jadi bagaimana, sejauh mana kalau mau PDA Kota Malang mau suki, ya, jadi kesadaran berinfak itu tinggi, maka openi rantingnya. Ya, kaitannya dengan dari keputusan Muktamar Aisyah, ya, itu ada tambahan ideologi yang juga sekaligus menjadi program kerja selama 5 tahun, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Dari irisannya itu ada Risalah Perempuan Berkemajuan. Lah, di Risalah Perempuan Berkemajuan itu ada 7 karakter dan ada 10 komitmen. 2 dari 10 komitmen itu yang menjadi tema milad tahun ini. Jadi setiap tahun tema milad itu tidak sama. Karena apa? Harapannya dalam satu tahun program yang diharapkan itu sesuai dengan tema yang dibuat di milad. Ya, jadi itu ibu-ibu sekalian masih hafal ya Bu temanya apa Bu? Milad ke berapa? 48. Apa Bu temanya? Ya, mengokohkan, terus masa mau milad lagi? Tidak, memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Ya, itu dari kemanusiaan universal, itulah yang jadi dasar dijadikan tema milad tahun ini. Nah, salah satunya dari 10 komitmen perempuan berkemajuan itu ada filantropi berkemajuan. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian yang akan menjadi kajian. Mudah-mudahan nanti majelis tabligh 7 karakter itu dibahas, dipahamkan sampai ke tingkat ranting, agar supaya perempuan di Aisyah itu memiliki karakter, karena itu umum,
karena ini harus disampaikan kepada perempuan yang non Aisyah, yang non Muslim juga, ya. Jadi kalau mereka beragama lain, ya harus berkomitmen dengan agamanya. Jadi dakwah kita luas, jadi harus luas yang terkait dengan kemanusiaan semesta. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, untuk kajian pimpinan hari ini kemarin apa Bu temanya? Ya, temanya sesuaikan dengan program 5 tahun yang menjadi keputusan dari Muktamar Aisyah, yaitu 10 komitmen perempuan berkemajuan, yang salah satunya ada filantropi berkemajuan. Ya, jadi namun di sini diharapkan bagaimana menjadi budaya ya, yang menjadi kebiasaan, ciri daripada kita sebagai Aisyah. Ya, saya tinggal berdiri. Turun aja. Bisa ya. Jadi ibu-ibu mungkin bertanya, apa sih kalau ada Islamic philanthropy, bahwa apakah filantropi itu dalam ini berasal dari bahasa Yunani, filan cinta ya. Jadi kalau tropi itu dari anthropos, artinya manusia. Jadi mencintai manusia. Ya, jadi filantropi dapat diartikan sebagai tindakan sukarela, ya, dan kedermawanan yang dilakukan untuk kepentingan publik. Kemudian filantropi Islam mencerminkan ajaran kasih sayang. Kalau di di Kristen itu ini kuat sekali kemanusiaannya. Kemudian serta mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan saling peduli terhadap sesama manusia. Sosok filantropis bukan hanya tentang memberikan donasi, ya, namun melainkan juga dengan melihat peluang yang secara efektif mengarahkan kontribusi dengan tujuan ikhlas. Ya, ibu-ibu sebagai khalifah ada 5 tugas gitu ya. Sekarang kontribusi kita sebagai contoh, ya, kontribusinya apa yang sudah dilakukan untuk Aisyah, supaya kita terus jangan merasa sudah banyak yang sudah dilakukan untuk Aisyah. Bu. Mendapatkan banyak, tapi mendapatkan banyak kan juga mendapatkan dan juga memberi. Ya, jadi dari filantropi itu kontribusi yang sudah kita lakukan untuk Aisyah itu tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Apa Bu tujuannya Aisyah? Ya, an-ati modina wala tatafarraqu fi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka kontribusi kita itu harus mengarah kepada tercapainya tujuan. Jadi tidak hanya mulai hari ini, jangan hanya saya sekedar ikut Aisyah, tapi apa yang sudah saya berikan. Kalau kita sudah banyak dapat, jadi memberi, yang penting aku bisa duit, nggak cukup itu, tidak cukup. Ya, saya dulu waktu mau daftar pegawai negeri, setelah nek kamu jadi pegawai negeri yang budak, kata Pak Badlan, saya ngurus perempuan itu loh, masih kurang. Jadi itu yang saya ingat. Makanya kadang-kadang lupa ngurus Aisyah kok kayak dinas, dia harus lebih
lebih ini daripada dinas ya. Jika ditarik ke belakang, sejarah filantropi di Indonesia, filantropi tradisional yang bersumber dari dalam filantropi keagamaan di Indonesia ini terkait dengan kegiatan misionaris. Kalau di Kristen, kalau di Islam dakwah, ya. Kalau di Islam dakwah. Nah ini dakwah bilhalnya ini, dakwah bilhalnya itu yang lebih banyak. Kalau bil kohlam itu sudah banyak Bu ya, sudah banyak di Malang ini, apalagi khotibnya CMM-nya itu luar biasa. Tapi yang dakwah bilhamnya itu yang masih belum tergarap secara maksimal. Masih kemiskinan, resos, bangun sosial. Nah, organisasi kita itu adalah organisasi apa Bu? Iya, dakwah sosial keagamaan. Itu di situ. Jadi makanya kenapa kok diambil nama Aisyah? Karena yang sejalan ya itu adalah istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Lanjut Mbak. Sedekah dan zakat jelas. Kalau infak itu aktivitas mengeluarkan harta, membelanjakan harta. Konteksnya adalah harta. Tapi kalau sedekah ada yang materi, ada yang non materi. Senyum. Jadi itu ya, jadi banyak sekali. Kita menolong orang, kita membaca Al-Quran, kita memperbanyak ya masyarakat nisa tasaddaqna. Wahai golongan perempuan, perbanyaklah kamu bersedekah, kata Rasulullah. Jadi sholat sunnah bagi perempuan itu adalah sedekah untuk menutupi hutang-hutang kita, ketidaksempurnaan ketika haid. Ya, jadi makanya perempuan bersedekahnya jangan medit untuk dirinya. Jadi sholat sunnah itu gak usah mengharap pahala, hutang kita kepada Allah banyak. Ya, haidnya hari ke-6 sudah bersih, sucinya hari ke-8 sudah berapa hari? Ya, jadi pagi kesiangan atau apa gitu loh ya sekarang. Oke, baik. Kemudian pada masa Utsman bin Affan menyerahkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda dalam perang Tabuk. Ya, saya cari mobil aja satu, mobilnya PWA kurang. Mobil saya, katanya driver, itu biayanya banyak kalau pakai mobilnya ibu sendiri. Kenapa? Ya juga nggak bisa banter, nggak bisa dibuat ini karena memang kendaraan untuk pribadi, untuk santai gitu. Ya, ini hal-hal bahkan Rasulullah kalau waktu mau pindah ke Madinah itu kendaraannya kan harus bagus kan kudanya. Ya, jadi bukan masalah ini karena perjuangan itu butuh kendaraan yang kuat. Kalau dulu naik bis ke Ponorogo bareng sama Ainjang, kurungan Ainjang, Pik Kelapa, gak apa-apa. Sekarang sampun sepuh. Sampun sepuh. Kalau dulu tak lakoni gitu ya. Jadi ke Banyuwangi, waktu sepur seknya naik dulu, bukan? Dulu kayak gitu ya Bu ya. Jadi untuk meringkas. Nah sekarang kayaknya sudah berbeda. Masa nanti kalau acara di gubernur terus kemudian ibu ketua naik Grab gitu. Itu dalam artian jadi bukan untuk gaya-gayaan tapi dibutuhkan kuda yang kuat. Nah ini ada yang mau nyoba kan Bu? Ya ini Bu Asmawati itu, Bu Asmawati hadir ternyata. Ya. Kemudian untuk tentara Islam ketika di Madinah untuk perjuangan Islam yang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan ada Utsman bin Affan ya
Aisyah ya. Yang berikutnya, Utsman yang membeli sumur rumah dan kebun kurma lebih 1.500 pohon di sekitar sumur yang menghasilkan kurma yang lebat. Yang dikasihkan bukan yang subur-subur yang diberikan. Kalau kita kan cari servis tidak ini ya Bu, dipilihkan gitu ya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, dia mempunyai uang sebanyak 4.000 dirham, semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah. Ya. Kemudian kisah-kisah sahabat Ansor terhadap kaum Muhajirin di awal hijrah Nabi dalam surat Al-Hasr ayat 9. Ada yang hafal? Lupa. Kisah jarang dibahas. Gunur ini kisah itu jangan dibahas. Kisah itu mendahulukan orang lain daripada dirinya, rumahnya. Sampai yang gak bawa istri, silakan milih istri yang disukai yang mana. Rumah, kalau kita kan bayar kalau dikasih pinjaman rumah ya Bu ya. Itu begitu kuatnya rasa kasih sayang sesama muslim. Kita hitungan piro per bulan gitu ya. Orang sih gratis di dunia ini. Ya itu jadi sikap kisah dari para sahabat ya di Al-Hasr ya itu ditunjukkan bahwa bukan hanya di Kristen tapi di Islam sudah banyak sekali tonton-tonton berikut Mbak Fan. Ya, jenis bantuan dari filantropis biasanya organisasi non-profit memiliki seorang filantropis yang memberikan bantuan terbesar sekaligus menjadi pendamping organisasi tersebut. Di kota mana Aisyah? Siapa yang sumbangannya terbesar dan terus bergerak? Wis nyumbang kia, wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Siapa gue ya? Siapa? Gue katanya. Jadi tanya sama dirinya ya. Seorang filantropis ini erat dikaitkan dengan individu yang kaya, tapi hal tersebut tidak selalu seperti itu. Ya, saya pernah ikut silaturahmi dengan keluarga Madura ke Allah Yarham Kiai Zarkasi. Saya ingat sampai sekarang, jangan minta jadi orang kaya gitu. Itu pesan beliau, mintalah untuk menjadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Orang kaya belum tentu berzakat. Ya, ibu-ibu yang Aisyah itu punya uang 1 juta bingung zakatnya piro gitu ya, saking takutnya. Gak tahu kalau banyak bisa jadi hebat. Kita kan syukuri ya Bu ya, gajinya sekian bingung zakatnya berapa. Kemudian filantropis tidak hanya memberikan uang, tapi individu yang senang memberikan aset dan sumber daya kepada yang membutuhkan. Dulu tuh siapa? Bu Muhajir. Jadi bendahara pindah ke ketua koperasi ya Bu. Waktu tesisnya, pas konsultasinya Allah Bunda, saya pikir aset itu barang. Setelah wawancara Aisyah, jadi kader-kader yang sudah potensi itu adalah aset Aisyah. Ya. Jadi asetnya tambah yang diberikan ke daerah ya, huruf ini asetnya Basmawati, asetnya kota Malang. Tidak Jombang uang, besarnya Jombang juga sih. Jadi tapi Jombang aset.
ngelola nggak jadi apa-apa. Kemudian sumber ya, ini menjadi apa Bu? Sumber ya, kami ada Taska, ada apa lagi Bu Hera, ini adalah sumber. Maka kalau tadi cerita ATC, kok jalur penting sih Budi Maretno dhisik. Ya, kita melihat yang meresmikan IC itu Bu Dr. Esti. Waktu itu sangat membutuhkan sekali. Saya jangan disumbang, saya punya tanah Bu, tolong dibeli. Jadi bukan kebanyakan ini, makanya terus karena nggak punya anggota, jadilah peminta-minta, tapi mintanya kepada anggota, gitu kan ya Bu ya. Kuponnya di guru-guru ada 10.000, ada 25.000, sekretarisnya Bu Asmawati, terus ketuanya Bu Siti Asma, sama-sama dari Malang. Jadi karena apa? Ya ini bagian daripada filantropi, harus menolong. Ya, sehingga apa kemarin putra-putranya alhamdulillah Bu, kami sudah memberikan pelayanan pengobatan yang terbaik ya sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih ya Ibu Aisyah telah membantu dengan membeli tanahnya. Sudah lunas tanahnya Bu, tapi buruk ini pinjam. Mereka pinjam berapa? 500 juta. Selasa harus di lunasi. Ya apa Prof ini? Apakah emangnya kuman? Saya kadang-kadang niru boleh lain dan nomor aku jadi ketua. Ya Bu ya, kemarin berita ya Allah saya jangan sampai mati dulu, sakit perut Bu. Ya Allah gak senang. Ya Selasa dulu, yang Senin dulu harus lunas Bu, soalnya sudah tanda tangan Bu Esti. Nanti surat-surat ini gimana? Ada Bu, ada. Bismillah ada. Untungnya punya bank-bank, punya ibu-ibu yang dipercaya. Ya, jadi yang dipercaya pinjam dulu 100, pinjam dulu 150, gitu ya Bu ya. Jadi ini Selasa insya Allah harus bayar. Di mana Bu? Ada Mbak, ada Allah yang maha kaya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan PJA Kota Malang segera setor. Ya, itu kemanusiaan. Bagaimana mau tidak membeli? Masih membangun. Kok sudah beli tanah lagi gitu ya. Jadi PLN aja nggak mau. Kami butuh dana banyak, nggak perlu tanah. Tapi kan kami tidak melihatnya di situ. Ya, orang yang sedang kesakitan yang begitu banyak mau dibantu, kemudian dia tidak mau karena kami punya harta. Jadi ini tapi harus dibeli tanahnya. Cara kerja seorang filantropis juga berbeda-beda karena tujuan utamanya adalah mensejahterakan orang banyak. Itu Masjid Insan Karim sebelah rumah ya, kemarin sudah diserahkan kepada Muhammadiyah karena kami sudah usia ya, Pak Fadlan, Pak Hakim, ada ini sudah khawatir nanti tidak bisa menyerahkan, nanti dikelola orang yang kemudian tidak jelas. Ya, itu ada seorang ibu waktu bangun pertama, Bu, mohon maaf, saya tidak bisa nyumbang banyak. Terus mana amplopnya? Saya mintakan ke teman-teman yang suki-suki. Lumayan besar dapatnya. Iki ono sepolo kayak ini. Ya kan ya Bu ya. Ada yang penting diriku wis nyumbang. Padahal wala yaqutu ala ta'amil. Ada orang lain, temanku kaya, yuk kamu nyumbang
di Aisyah. Berani nggak begitu? Kadang izin, saya kadang malu. Ada yang bilang kalau yang non Aisyah diminta itu, Bu, rumah sakitnya, Pak, universitasnya, apalagi di share viral, Muhammadiyah organisasi terkaya. Puisi pun kakek minta itu malu. Betul. Iya, punya sekian, ya. Ya memang iya, tapi kan untuk kebutuhan ya organisasi gitu loh. Ya lanjut Mbak Halo. Ya, 3 jenis bantuan, 1 pendanaan, yang kedua waktu. Waktu, tenaga, ya. Kaitan juga dukungan ya. Jadi Ibu membantu kegiatannya Aisyah itu kan juga waktu toh. Coba kalau kerja dari tadi jam sekian Ibu dapat berapa upahnya? Ya, yang di kampus nek ngajar jam Ibu piro? Itu ya Bu ya. Nah, ini kadang-kadang yang susah menyiapkan waktu aja tidak gitu loh. Mikir mendoakan aja enggak sampai disuruh. Mohon doa ya. Ini yang kepala tukangnya Bu gimana lanjut? Tolong doakan sampai sholat yang satu biar segera mendapatkan iya jalan keluar gitu ya. Jadi yang ketiga sumber dana, bentuk sumber dana yang diberikan filantropis kepada organisasi itu bermacam-macam tergantung kebutuhan. Ya, ini ada yang kemarin ada yang ke ATC bawa meja Bu Hera, tiba-tiba nyumbang meja, ada piring, ada apalah yang dipunyai gitu ya. Allah, aku seneng deh. Iya, jadi yang tidak dipakai di sini itu belum ada gitu ya. Jadi macam-macam yang ada bertanggung jawab untuk konsumsi dalam suatu kegiatan, hingga bantuan transformasi itu juga termasuk pendanaan. Ya, konsumsi itu yang paling banyak, makanya kegiatannya Senin. Ya, punya ibadah kan begitu. Baik, lanjut. Sudah. Okay. Nah, ini ya Bu ya. Ini yang memang yang besar, yang kaitannya dalam arti yang sebenarnya memang berkaitan dengan masalah dana. Maka ini ada kaitannya dengan model filantropi Islam untuk memberdayakan ekonomi umat. Ini perpindahan harta benda, ada usaha ya, bisnis, jasa, pegawai, pertanian dan sebagainya. Kemudian ini yang harus dikeluarkan itu ada namanya infak. Jadi selalu menggunakan anfaku, yaitu aktivitas ibu-ibu di dalam pendistribusian harta yang diterima dari Allah itu namanya infak. Memang harta. Nah, untuk apa? Bayar listrik, bayar air, beli beras, gitu ya. Itu apa namanya? Ya infak. Infak termasuk infak apa? Wajib. Kaitan dengan nafkah keluarga. Yang kedua, kalau misalnya punya lebih ya, karena kalau zakat itu kan ada ketentuannya, nisabnya, ya, ada haulnya, ada kadar. Ya. Jadi zakat fitrah dan zakat mal, ada zakat pertanian, peternakan, ya, profesi. Di masa Rasulullah nggak ada profesi. Nah ini makanya ulama berbeda pendapat. Profesi itu ada yang 5, ada yang 10. Ya, kalau dapat royalti, dapat apa, dokter dari obat misalnya ya, ini jangan 2,5%. Oke. Kalau
tidak membuat sebuah sikap ya dari Aisyah melihat ini, karena dari organisasi lain sudah bergerak. Itu nunggu Bu sebentar gitu ya. Jadi kaitannya dengan melanggar sumpah itu ada kafaratnya. Berapa kafaratnya? Puasa 3 hari. Pilihannya memberi makan 10 fakir miskin. Kalau ada 100 yang melanggar berarti 1000 fakir miskin teratasi gitu kan. Apalagi dibayar gitu ya. Nabrak orang tidak sengaja ya, itu ada kafaratnya. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kayaknya kalau saya sudah di penjara ya, padahal nggak sengaja. Ini kan hukum negara, hukum agama kita harus dipenuhi. Kalau nggak kuat puasa karena fisiknya, maka dia harus mengganti, memberi makan 60 fakir miskin sebagai fidyahnya. Kalau dia ini ganti rugi berkaitan dengan pembunuhan dan haji, fidyah ya, fidyah. Di sini dikelola betul Ibu, kalau saran saya supaya Aisyah itu mengelola fidyah di Banyuwangi itu diserai fidyah sehingga orang yang tidak puasa itu untuk diberikan kepada orang miskin yang dia berpuasa supaya tidak bekerja keras di bulan Ramadan. Jadi Aisyah ini kan memang kita kelemahan. Untuk itu pimpinan wilayah sekarang menguatkan dari 3, penataan dan pendanaan. Itu di situ kita agak lemah punya data. Maka di ranting di masjid-masjid Muhammadiyah itu harusnya punya data jamaah yang aktif yang miskin itu siapa. Ya, jadi pekerjaannya Taska ada bagian yang ngelola data itu dicapai sehingga ketika ada apa-apa kita sudah punya rujukan untuk skala prioritas yang harus kita tolong adalah fidyah itu untuk orang miskin yang puasa. Ya, berapa besarnya jatah makan buka dan sahur setiap hari sehingga tidak ada alasan mereka nggak puasa karena bekerja. Sudah Bapak Ibu misalnya jenengan Ramadan Pak Beca kerjanya sebentar aja ya, kami cukupi dari Aisyah selama Ramadan. Makanya terus Taska itu konsepnya jatah makan siang selama bulan Ramadan itu dikumpulkan. Yang telaten ibu-ibu kemarin bantu mencoba dapat 200 juta selama Ramadan hanya 3 cabang. Saya coba udah kok besar ya. Sehari sampai sekeluarga, kalau makan siang itu berapa? Nah, anggotanya Aisyah berapa? Jadi kalau kita kalkulasi, puasa kita, tanda-tanda diterima adalah bukan hanya merasakan orang yang lapar, tapi merasakan itu kemudian dimunculkan rasa itu dengan menyisihkan jatah makan siang. Ini gerakan Ibu pahlawan nasional kita, Ibu Nyai Walidah. Kenapa kakinya Senin Kemis? Karena jatah makan siangnya, berasnya di bawah, itulah jimpitan. Jimpitan bukan idenya PKK, PKK baru ada. Jimpitan itu adalah ide kalau ada ibu-ibu guru ceritakan bahwa Ibu Nyai Walidah itu adalah pahlawan nasional yang kaya dengan ide-ide cemerlangnya, sehingga kalau telaten mengumpulkan ya insya Allah akan jadi besar. Ya, sering saya pamerkan media Kota Malang, makanya perlu ditingkatkan. Saya sama Prof Lili tadi, Bu, kayaknya harus ada pegawai khusus dengan relawan yang ngambil, sudah waktunya kayak artismu. Ya, jadi ada orang yang memang digaji. Kalau hanya relawan, itu nggak akan bisa menerobos yang lain gitu ya. Kenapa? Ya namanya relawan Aisyah ya kan kita nggak bisa memaksa walaupun itu
pengurus. Tapi kalau pegawai digaji, misalnya dia keliling digaji 2 juta, dia dapat 10 juta, berarti kan untung 8 juta dengan adanya pegawai. Ya, yang amanah. Ya, insya Allah begitu. Kemudian ada nazar ya. Ini kelola fikih haja itu sudah bisa mengentaskan ya. Jadi artinya tidak ada lagi dakwah kita memperkokoh dakwah, memperluas dakwah, gimana orang miskin itu supaya nanti tidak susah di akhirat. Miskin gak kosong, miskin gak sholat, dan itu yang selalu disumbang oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena tidak ada pembinaan. Ya, jadi makanya perlunya ada komunitas ya, dakwah komunitas di situ, bukan membedakan kelas mereka, ya, supaya mereka itu menjadi minimal fakir ke miskin, miskin berkecukupan. Ya, artinya begitu. Kemudian yang sunnah, ya, ada wasiat, hibah, hadiah, akikah dan kurban. Kalau ini di atas ini ada ketentuan, ya ada ketentuan. Namun yang hadiah, yang hibah itu tidak ada ketentuan. Kalau diwajibkan itu akan jadi beban. Ya karena wajibnya sunnahnya di Aisyah itu tidak sama dengan pemahaman fikihnya yang lain. Jadi kalau di tempat lain sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak apa-apa. Di Aisyah tidak dikerjakan rugi, kan gitu. Pemahamannya sunnah itu adalah itibar kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan harta perpindahan itu warisan. Ada warisan, ada luqatah. Ya, kalau apa ghanimah, baik sekarang kan nggak ada. Kalau di Indonesia kan nggak ada perang yang membela agama, kan membela negara aja ya punya. Mudah-mudahan nggak ada perang lagi. Kemudian ibu-ibu saya tanya, kalau harta waris itu berapa Bu zakatnya? Soalnya semua dipukul 2,5%. Ya, ingat di Masailul Khamsah itu Muhammadiyah ada Masailul Khamsah yang kelima adalah qiyas. Sama dengan profesi. Profesi itu tidak 2,5%, melihat bisa 5%, bisa 10%. Ya. Kalau hadiah, dapat hadiah mobil jelas 20%. Karena sudah pajak dan zakat tidak sama. Sekarang harta waris berapa Ibu? Kira-kira ukuran 2,5, 5, 10, 20. Kalau di gereja 1/20. Kembali ke sini masing-masing. Aku pantasnya ketokno 1%, 2,5, 20. Kembali ke yang ini. Apa Bu? Kembali ke siapa? Karena yang tahu hartanya Ibu bukan saya. Ya, gitu ya Bu ya. Yang tahu harta kita adalah diri kita sendiri. Kalau nggak punya banyak harta, maka dari yang sedikit itu bisa menjadikan keberkahan. Nggak usah nunggu kaya, menjadi orang yang dermawan. Insya Allah, saya kadang-kadang kalau ini, Bu, PPA ini lo minta loh Bu, padahal kita juga susah. Masih mencari, sudahlah orang lain kan menganggap kita kaya, udahlah dikasih bantuan. Jawa Timur itu sering dimintai PPA lain, dikira karena punya kampus, punya rumah sakit, punya sopo gitu loh. Doakan ya Bu ya. Itu belum lagi yang kalau daerah-daerah yang ini ya, tapi alhamdulillah Kota Malang ya nggak minta malah memberi ya. Jadi ini yang dapat kita bahas hari ini. Masih ada? Sudah habis ya Mbak? Oh iya. Cara menjadi seorang filantropis ya. Ini ada beberapa cara-cara jika kita ingin menjadi seorang filantropis baik secara personal maupun profesional.
maka identifikasi sebab. Kenapa saya harus menolong? Kenapa saya harus memberi? Ya, bisa toh? Ya, kita punya WA dipakai itu. Pikirkan apa yang ingin dicapai. Aisyah Kota Magelang, cabang-cabang ingin apa yang ingin dicapai? Cabang Kelojen mana? Cabang Kelojen. Terima kasih Baitul Arqamnya di ATC, membantu sekali. Dengan adanya Baitul Arqam di ATC sekarang, ATC itu sudah tidak minta untuk membiayai dirinya. Listrik dan sebagainya sudah bisa membayar. Kemarin berapa Bu Asmawati? Yang 3 bulan 18 juta Bu. Sekarang dengan adanya, terima kasih sumbangannya juga dari infaknya. Coba, apa yang diinginkan dari PCA Kelojen? Maksudnya bertempat di ATC? Enggak di cabangnya. Kepingin punya apa? Kan punya cita-cita toh periode ini. Kalau kami ya karena saya yang diamai jadi ketua, kami ya ingin ATC itu menjadi kegiatan untuk melatih SDM. Yang kedua, ingin punya rumah sakit ya, pimpinan wilayah yang mengurus persoalan yang terkait dengan kesehatan perempuan. Ingin apa lagi? Insya Allah sudah ada yang mewakafkan tanah. Oke, saya bilang dibangun lagi. Ingin apa lagi? Ingin punya gitu ya. Jadi kalau pelatihan itu sudah, kalau jangan buat universitas ya Bu, katakannya kampus. Kenapa? Nanti habis mahasiswanya. Kalau Aisyah buat lagi, nampaknya ada yang kekhawatiran. Coba, monggo. Alhamdulillah kebetulan di PCA Kelojen itu Bu ada wakaf di gedung Kauman itu. Iya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi program dari periode-periode yang lalu, dijadikan pusat dakwah seperti itu. Belakang rumah makan Dukun itu. Iya, yang biasanya dipakai itu. Terus insya Allah di periode ini sebagai tindak lanjut dari program-program periode yang lalu, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan program tersebut. Gitu, itu ya. Jadi 5 tahun ini harus kelar, gitu ya. Diusahakan, Kedung Kandang, halo. Assalamualaikum. Mana ketuanya? Ketuanya ngurusin tangga. Itu kliniknya di mana? Salah. Yang di Margosono itu jalan setapak karena kita itu katanya karena kita kesulitan kemarin itu seperti juga yang di Jogja itu harus mempunyai, untuk ada dokter harus mempunyai 100 anggota BPJS. Jadi kesulitannya kita gimana caranya? Ya bilang kelompoknya satu anggota, 1 pimpinan, angkat 1 orang BPJS. Gampang kan Bu? Gampang kayak ngomong ya. Di sini kok ngomong. Kenapa? Angel. Kenapa? Karena tidak istiqomah itu aja. Mana Bu istiqomah? Iya, itu aja. Coba tiap hari ada itu loh Bu, di meja keleleran 2.000. Hanya nggak telaten masukkan aja. Iya. Itu aja kalau masalahnya. Tidak semuanya bisa. Ya. Yang bisa cuma 1/3. Ya, makanya. Yang lainnya untuk membuka. Yang membuka yang lain. Makanya perlunya kumpul hari ini. Kebiasaan jika dibiasakan. Ayo Mbak Tati. Ya harus dibiasakan, dipelakan di halo gitu ya. Dan ini ibu-ibu, saya emang sekali yang Margosono ya, itu kan di pusat
ini ada klinik, coba dibuat apalah, misalnya kontrol untuk kesehatan perempuan yang khusus apa, ya khusus apa, praktek khusus gigi, panggil dokter gigi, ini ada kliniknya Bu Asmawati, oh ini khusus ini, coba sekarang memang harus begitu, karena itu di kampung yang padat, ya yang kampung, jadi sayang. Masalahnya mendirikannya itu susah payah. Nah, kalau tidak diteruskan, jadi maka filantropi itu ada yang menggerakkan, ada yang mikir. Jadi Aisyah, rumah sakit Aisyah kadang-kadang tanya, ya, ini harus ada BPJS. Sekarang klinik apa di Bangkalan, oh kemarin sudah mau ini, alhamdulillah rumah sakit ibu dan anak sekarang sudah mulai bangkit, ya. Jadi memang harus didampingi, ada Bu Irma. Jangan putus asa. Kalau sudah bilang nggak mampu ya sudah. Kita harus MKSPJ mendampingi terus kita. Iya. Mana MKS-nya, ketuanya Bu? Mana ketuanya? Yang menggerakkan itu walaupun tidak, aku kan bukan dokter, nggak boleh, karena menggerakkan itu adalah menjadi ya siapapun bisa. Tapi kalau jangan mengobati orang sakit, kalau bukan dokter. Buka apa? Ini sekarang klinik apa yang terapis itu loh Bu. Terapis mendekatkan apa Bu Era kemarin? Tauhid mendekatkan rupanya Aisyah terus begini. Bu Era gitu untuk jenengan, aku ketawa sampai di rumah. Kemudian pikirkan apa yang ingin dicapai dari satu kegiatan, nanti juga begitu. Pastikan kontribusinya apa saya untuk melakukan. Oh sini sampai bagian ini, sampai bagian ini. Jadi dibagi. Riset dan pilih bidang sesuai dengan ketertarikan. Nah inilah yang dilakukan oleh pimpinan wilayah, walaupun tidak semuanya maksimal mengisi data. Jadi data itu kami ingin tahu potensi-potensi yang ada di daerah yang perlu dikembangkan itu apa. Memastikan rencana filantropi. Ya ini bagaimana dananya, bagaimana SDM-nya, rencana jangka panjang, libatkan relasi kita. Relasinya siapa? Marxisme. Siapa lagi? Ya, banyak ya, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, di mana luar biasa loh. Ya, ketimbang di daerah-daerah yang di Madura itu amal usaha. Nggak ada, wis dibenci orang, mau mendirikan amal usaha aja di depannya itu nggak ada yang setuju karena namanya Muhammadiyah. Ya kita syukuri, mudah-mudahan malam yang ini Bu Hera ini LKBH hadir. Ya ini sudah, ayo segera LKBH sudah memikirkan bagaimana membangun yang di Bali B, yang di Teluk Etna itu menjadi kantor, menjadi rumah singgahnya yang bermasalah untuk dibina oleh biksanya Aisyah. Ya, itu insya Allah kalau kita lakukan, ya jadi dari LKBH, kalau saya kok pasca LKBH itu Bu di situ, sama rumah Sakinah ya. Jadi yang banyak masalah-masalah perlu ditangani, yang mereka masih trauma dengan ini itu kan memang perlu shelter. Kalau masjid TK di depannya itu sudah kedaluan dibangun masjid besar, kita sudah kalah. Ya, jadi ini mudah-mudahan nggak tahu yang mana yang akan dikembangkan oleh Pasca. Sepertinya pengurusnya ini perlu ada yang dan ada pegawai yang memang untuk nariki keliling, ya sehingga saya kadang-kadang aku nih nggak ditagih nggak bayar, ya itu kalau numpuk tapi sekian akeh ya Bu ya, itu menjadi beban. Barangkali ini
Bu Billy, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua yang disampaikan, bermanfaat bagi kami, terutama kami pengurus pasca. Ini banyak yang masih harus dibenahi. Saya mewakili Bu Ketua yang kebetulan berhalangan masih di Lumajang. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah jadi panitia, juga kepada ibu pimpinan PDA, semua pimpinan PDA, juga para hadirin yang sudah hadir, dan terutama khusus buat Bu Hajar ini yang sebenarnya ada kegiatan lain. Jadi apakah kita bisa tanya jawab atau buat tidak ada waktu? Bisa ada waktu. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan masalah PPKA di Belum Kanda, Bu. Kendalanya masalah dokter, karena dokter kalau sudah 3 tempat izin prakteknya sudah nggak bisa di situ. Nah itu dulu dokter dia yang praktek di situ masih jalan, tapi lama-lama mungkin dokter dia juga sudah ada praktek di tempat lain, akhirnya tidak bisa di situ. Dan di situ terus perawat yang nggak jalan. Dari rumah sakit, dari RSI sudah pernah meninjau ke sana dengan saya, sudah lihat tempatnya apa semua. Dia setuju mau bikin klinik bersalin di situ. Tapi ya izin usahanya itu yang menjadi kendala juga di situ. Terus sekarang ya akhirnya daripada tidak jalan, sudah diganti dengan produksi aja roti aja itu di situ. Jadi itu ya masalah praktek dokter aja yang menjadi. Jadi sudah ada jalan aja itu yang jalan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ada juga ya BPK-nya. Soal perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ismawati dari Jakarta. Saya mewakili Tanding Kaitan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya hanya sekedar buka kata saya. Mengungkapkan hasrat dan keinginan saya supaya Aisyah bisa di semacam rumah singgah untuk teman-teman atau pasien yang lagi membutuhkan saat menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Karena selama ini saya melihat yang saya lihat selama ini adalah doa. Seandainya Aisyah mempunyai
rumah singgah untuk ibu-ibu atau pasien yang sedang membutuhkan di rumah sakit dalam proses radiasi, bioterapi atau yang lain. Insya Allah semoga akan bermanfaat untuk yang lain, menolong yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ya, Bu Aisyah sama Bu Sudis berkaitan dengan PPKA dulu ya di mana Margosono. Ya itu memang di tengah-tengah penduduk yang padat gitu ya Bu. Emang kalau tidak diteruskan setidaknya ada dokter praktek. Kita itu dekat dengan kampus ya, FKUMM misalnya yang lagi menunggu itu kan bisa, jadi memang bergantian kalau minta, jadi tidak selamanya itu ketika sudah dinas ya biasanya kan ada yang intensif yang ada di Malang, yang bertugas di Malang itu kan juga bisa minta lah tenaganya gitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya atau misalnya bukanya berapa seminggu 2 kali, tapi jelas ada dokternya. Perawat ke keperawatan juga mungkin bisa dikembangkan dengan sekarang yang namanya kecantikan itu luar biasa, tapi bukan yang tidak sejalan dengan kita. Jadi perawatan untuk perempuan ya itu banyak sekali Bu yang di yang membutuhkan sebenarnya ya, atau sakit-sakit yang terapi kesehatan yang terkait dengan, tapi juga harus ada perawatnya. Ya, saya kalau pijat itu dari guru SMK Godang-Legi. Dia di keperawatan, memang perawat itu dengan sofa ininya itu manggil 300 loh. Ya pijatannya enak, kenapa? Karena dia perawat yang tahu anatomi mana yang ya itu di situ. Lah inilah kalau Aisyah Kota Malang ya ini mau ya kami siap melatih ya di ATC untuk perawatan, bahkan yang sudah punya bisa mengeluarkan ijazah barang Bu, kami itu adiknya, kakak iparnya Dr. Tommy, Bu saya mau bantu Aisyah gitu kan, jadi kan perlu pelatihan khusus ya, itu di situ. Jadi jangan sampai tempat itu tidak dimanfaatkan. Kalau rumah singgah tadi di Blimbing itu digunakan apa Bu Hera? Yang rumah wakaf ya, PKBM. Jadi ada yang ngurus ya, soalnya kalau nggak ditempati itu jadi rusak nanti gitu ya. Kamu ya, beberapa kali itu memang akadnya seperti bungcit ya. Bungcit di Balai Arjasari. Ya ada pelatihan yang beberapa waktu itu Bu Erna sama Bu Mujib sama satunya lagi Bu Sulbia. Dulu pernah Mbak itu juga bantu sama si DRS Diana. Itu mengumpulkan anak-anak remaja di sana. Ya, jadi gantian ada yang nunggu itu. Tidak ada. Ada Pak Suryanto itu yang teman kita Muhammadiyah itu ada. Ya, nggak memungkinkan untuk ada ranting ya di situ ya. Kayaknya belum, sebetulnya di daerah belakangnya betul itu masih Suada. Itu ada beberapa bapak Muhammadiyah, cuma ibunya takut. Karena waktu itu langsung ditembak Ibu Suryanto. Jadi nggak bisa nanti dulu pengajian dulu gitu kalau di sekitar. Sering. Ya, saya dulu melihat itu kalau mau dibuat TK itu nggak cocok, terlalu tinggi, bahaya untuk anak-anak. Ya, jadi memang kita kan nggak tahu, tinggal nerima aja kan. Ya, yang pembicaraannya itu kan dengan pimpinan pusat. Ya, tapi itu bagaimanapun amanah dia posisinya ada di Blimbing. Untuk
untuk roti. Ini perlu mengembangkan ya. Saran saya ketika ke vokasinya UMR ingin bekerja sama, coba buat roti itu jangan hanya untuk orang sehat, roti untuk orang sakit. Kita kalau nyambangi orang sakit yang kita bawain adalah yang sehat toh. Ya, yang sakit kan tidak bisa menikmati rotinya. Ya, jadi ini itu bagus ya, ini bagus untuk yang roti itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sakit jadi perlu dikembangkan. Kemudian setiap kegiatan memang harus berkomitmen untuk membeli ya, untuk menggunakan produknya itu, sehingga produknya ditingkatkan, tidak hanya roti, mungkin kue-kue yang dibutuhkan oleh ini ya. Jadi kerjasama dengan sekolah, dengan untuk sarapan. Jadi pangsa pasar, peluang pasar itu yang memang harus dicari ya. Begitu, mudah-mudahan hari ini akan bertambah anggotanya, Bu Lili, anggota Taskanya, terutama pimpinan. Kalau belum masih tercatat, nyatet namanya, saya belum jadi anggota Taska. Bulan 10.000, 5.000 yang penting, tujuh insya Allah di situ akan ada keberkahan, terutama pimpinan kan gitu ya. Jadi pimpinan itu sopan ka'annahu bunyanun marsus, kegiatan itu memang harus didukung utamanya oleh pimpinan. Saya akhiri, nasrul minallah, wabarakatuh karim, wabasyiril mu'minin, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya saya sehat ya Bu. Ya, nasrul minallah, wabarakatuh karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, semoga diberi kesehatan terus, selalu dapat menjalankan amanah. Amin. Oke, ibu-ibu mohon tolong diperhatikan tadi ya, yang belum jadi anggota Taska, mari menjadi anggota Taska. Amin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Daerah Satu ini Ahmad Amin, aparatnya yang luar biasa, motivasi. Untuk acara selanjutnya dengan Ibu Fauzia, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, tepuk tangannya untuk Bu Romi tadi mana? Terima kasih kepada Bu Romi, ketua LWA kita yang luar biasa. Hari ini di sini jam sekian, nanti setelah ini jam 4 di Lawalu, ya. Jadi belum istirahat. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta waktunya. Ini adalah sesi pengenalan para pengurus Taska. Kalau Taska dikatakan pengurus ya, pengurus Taska, sing ngurusin Taska. Tadi Taska itu apanya Aisyah Ibu? PMI. PMI itu apa? Palang Merah Indonesia. Darahnya siapa? Aisyah. Ya, jadi inilah ibu-ibu yang ke dalam kurasi ini sampai menyebut bola. Beliau itu adalah pengepul dari ibu-ibu yang dari 1000-an, 500-an, 5.000-an, bahkan puluhan juta. Ya, semuanya mengerucut pada ini. Itu akan kami panggilkan beliau-beliau ini yang sudah menjadi PMI-nya Aisyah. Ya, ini kami berharap nanti omplonan yang per ranting itu
sampai SMA. Ya, tadi burung ini 5.000-an, kalau jumlahnya banyak kan jadinya banyak. Baik, mohon maaf untuk Ibu Ketua, Ibu Haja Sulami atau terkenal dengan Bu Jufri. Beliau tidak hadir hari ini, untuk itu langsung wakil ketuanya keren. Beliau adalah Profesor Dr. DRH, Dokter Hewan Lili Zanzar MS. Monggo Bu Profesor maju ke depan. Keren Aisyah. Profesor dipimpin seorang pensiunan SMK. Pensiunan SMK disetir guru TK dan guru SD. Kemudian yang kedua, sekretarisnya adalah perangkap jabatan Ibu Haja Sulistini SPD, Ketua Cabang Gedung Kadam KDKD. Saya tulisnya KDKD ya, yang cantik ini. Kemudian wakil sekretaris ibunda kita yang cantik juga, Ibu Isku Makbula SE. Ibu Isku mana Ibu Isku? Tadi ada. Oh, kemudian, nah ini bendaharanya yang luar biasa. MC-nya tadi jangan tahu Bu. Siapa MC-nya tadi? Nah, namanya adalah DRA Haja Enti Daryati. Apa yang terkenal dengan namanya Bu Mela? Tak pikir Mela itu nama perempuan, ternyata suaminya Bu Enti namanya Mela. Nah ini koordinator cabang, jadi dengan yang peran cabang bisa menyetorkan ke koordinator. Untuk proyek Ibu Aflaha Yuda Ningtyas, monggo silakan maju. Mana Bu Aflaha Bu Yuda? Saya wajahnya apa, tapi namanya saya tidak tahu. Video. Kemudian Ibu Nining Rampiati. Nining bener ya? Nining. Kemudian Ibu Farida Munawaro SEAKMM. Farida Munawaro. Kemudian dari cabang Blimbing, Ibu Endang Fitriati. Ibu Endang. Monggo Ibu Endang. Kemudian Ibu Haja Ramlah. Enggak hadir. Ibu Haja Siti Fauzia. Masih sholat, dia adalah adiknya Ibu Sulami. Kemudian untuk cabang Lokwalu, Ibu Haja Wiwi Martia BA. Kemudian Ibu DR Dr. Ada Haja Hanifah. Ibu Haja Muniro. Ibu Haja Muniro itu Bu As'ad, ibunya Bu Wati. Kemudian Ibu Yulivita Nurfati SEMN. Yulivita, Ibu Yulivita absen. Ibu Dera Haja Rosina. Monggo. Bu Nurdin terkenalnya. Dia juga mengurus IC, suami Kalis Aisyah. Untuk sukun itu ada Mbak Afrida Kemalasari AM Davis. Ada Mbak Afrida absen. Ya, Ibu Dr. Insinyur Eni Sriwidyasuti MP. Sholat Mas sholat. Kemudian dari Gedung Kadang Ibu Kasih Mardi Utami. Ibu Kasih silakan maju ke depan. Kemudian Ibu Insinyur Ruliana MP. Insinyur Ruliana MP. Kemudian Ibu Dr. Ada Haja Sri Wibawani MSI AK. Yang dari UMM itu bisa diserahkan kepada Ibu Birkaroya Mirasanti SEMM. Hadir ya. Kemudian Ibu siapa? Luli. Kemudian Ibu Khaira SPT, beliau juga ada hadir. Jadi inilah ibu-ibu sekalian, para
pengepul pencari dana sekaligus penyalur dana, penggali ya, yang menerima dana-dana dari ibu-ibu, orangnya luar biasa. Bisa dipercaya nggak ibu-ibu ini? Wajah-wajah surga semua ya, karena selalu tersenyum. Ibu-ibu nggak pernah minta, nggak ada yang minta-minta kayak, tapi dari media semua. Yuk ibu-ibu coba nanti semua yang di sini nanti jadi anunya Taska semua. Kalau dari Aisyah saja 1.000 orang, 10.000 saja, coba bayangkan ya Bu ya, setiap bulan dapat berapa? Coba dipersani Bu. Oh iya, tadi kan sudah sampaikan. Mulai dari sini ini bosnya ini kayak duwe ya. Ya, ini dari Klojen sampai sini, dua. Ini blending, blending. Ke Lopalu 3. Sokon ada 2. Kedung Kandang. Terus Kedung Kandang berarti UMM tidak tahu. UMM nanti ada di Baraya Wirasani. Baik. Tunggu ya. Oke, baik. Jadi dari ibu-ibu ini, kemudian dari semua ibu-ibu ini mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat. Ada yang dari anaknya, ada yang dari desanya ya Bu ya, ada yang dari tetangganya, ada yang dari temannya, ada yang dari cucunya juga. Ya, ada dari ibu-ibu. Nah, kemudian kemudian disalurkan dari kita kembali ke kita. Panjenengan sudah tahu banyak manfaat dari dana Taska ini yang telah panjenengan berikan untuk Aisyah kembali kepada masyarakat. Pembinaan guru TK itu juga salah satunya adalah dana dari Taska. Ya, kemudian kemarin misalkan ada kebakaran, ada bencana, itu dari Taska. Baik, ini ibu-ibu ada di Mbak Jian misalnya.
Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Ibu. Kemudian ini tadi ada pembagian dopres untuk penanya. Tadi yang bertanya adalah ada Ibu Aisyah Kenji. Monggo maju ke depan. Terus Ibu di sini tadi. Monggo Bu maju ke depan. Ibu Aisyah Kenji. Terus tadi yang diapresiasi oleh Bu ATC sama Bu Ani. Monggo maju. Ayo maju. Apa Bu Eti menyampaikan pada terima kasih kepada dia. Semoga hadiahnya bermanfaat. Terima kasih Omi. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan saya, kata-kata saya dan sikap saya. Mudah-mudahan Ibu semua meluaskan pintu maafnya buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.